dead ends, jalan buntu, impossible situation, ketidakmungkinan, kemustahilan, tidak adanya pengharapan. Pernahkah saudara alami ini dalam kehidupan saudara? Bahwa lebih mudah untuk menyerah daripada maju, bahwa engkau merasa engkau sudah tidak ada lagi menjadi pusat daripada janji Tuhan, karena it is too impossible, terlalu sulit, terlalu rumit, saudara. Dan saya alami hal itu di dalam kehidupan saya berulang kali. Dan gak mudah, saudara, ketika kita ada di suatu tempat yang rasanya it is too much, terlalu menyulitkan untuk kehidupan kita. Dan kita gak tahu apakah kita bisa sampai ke tempat yang Tuhan inginkan, karena the situation is just too much, terlalu sulit, saudara. Maybe it is your marriage, your finance, your ministry. Rasanya keadaannya udah terlalu rumit, sehingga engkau bahkan merasa dirimu udah gak mampu lagi menghadapinya. Kalau itu, saudara, saya mau undang saudara di dalam apapun yang saudara alami hari ini, untuk kita melihat bersama kehidupan Sarai, istri Abraham. Betapa sulitnya mencari referensi mengenai Sarai, saudara. Ada ribuan khotbah mengenai Abraham, ada ribuan buku mengenai Abraham, tapi sedikit sekali buku mengenai Sarai atau Sarah, sedikit sekali khotbah mengenai Sarai atau Sarah. Seolah-olah Sarai bukan pusat daripada cerita ini. Sarai bukan pusat daripada janji Tuhan. Saudara bayangkan bagaimana kehidupan Sarai, ceritanya dimulai. Dikatakan Sarai itu mandul. Inilah perkenalannya. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Dia diperkenalkan bahwa Sarai adalah problemnya. Dia adalah masalahnya di dalam mencapai janji Tuhan. Dia bukan jawaban, dia adalah problemnya. Ini adalah perkenalannya, Sarai itu mandul. Dan saudara merasa bahwa you are the problem, you don't have a solution. Tapi bahkan kadang saudara merasa saudara menjadi bagian dari masalahnya, sehingga hidupmu gak bisa maju, hidupmu gak bisa sampai ke tempat yang Tuhan inginkan. Dan you are part of the problem. Saudara merasa maka you are the problem gitu. Dan saudara ingat, bukan cuma dia diperkenalkan bahwa dia adalah problemnya, Sarai itu mandul, tapi juga waktu mereka sampai ke Mesir, Abram, saudara, menyerahkan dia kepada Firaun. Dia bilang, kamu itu adik saya. Karena Abram takut mati, maka perempuan itu pun, yaitu Sarai, dibawa ke istana Firaun. Perempuan itu, yaitu Sarai, dibawa ke istana Firaun. Abram lepaskan Sarai, saudara, karena seperti mengkonfirmasi bahwa Sarai itu bukan pusat daripada janji Tuhan. Bahwa untuk Sarai, janji ini dia bisa dilepaskan begitu saja karena dia bukan pusat daripada janji Tuhan. Dan Sarai pada saat itu pastinya dia merasa seperti itu, bahwa untuk dia bisa dilepaskan. Dan janji Tuhan ini is not for me, bukan untuk saya. Waktu umur 85, saudara, singkat cerita, waktu Abraham umur 85, bukan cuman Abram yang pernah lepaskan dia, saudara, tapi Sarai, istri Abram itu waktu umur 85 mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Sarai yang ambil Hagar, yang berikan kepada Abram. Artinya pada saat itu untuk Sarai bukan cuman dia gak ada di pusat janji Tuhan karena dia dapat signal itu, tapi dia merasa bahwa dia udah menyerah. Dia juga udah menyerah berharap, saudara. Maka dia serahkan Hagar untuk Abram. Dia merasa Hagar jadilah pengganti dia, karena untuk dia sudah menyerah. Ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita lebih mudah menyerah daripada untuk berjalan maju. Dan untuk Sarai, inilah waktunya dia, bahwa dia merasa it is enough. Saya udah berharap terlalu lama, saya udah menanti terlalu lama, jalan buntunya udah terlalu lama. Maka dia serahkan Hagar pada Abram, karena dia mau lepaskan janjinya. Dia menggantikan dirinya sendiri. Dia merasa putus asa. Waktu umur 99, di tengah-tengah semua kejadian itu, saudara, Tuhan masih tunjukkan dirinya pada Abram. Lalu Tuhan bilang Sarai akan jadi ibu bangsa-bangsa, diubah namanya jadi Sarah.
Tahu gak jawaban Abraham? Abraham bilang, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya bukan cuma Sarah yang menyerah, Abraham juga sudah menyerah, saudara. Abraham juga bilang, I'm also tired of waiting. Mungkin kadang-kadang kita ada jalan buntu dalam hidup kita, dan kita, orang-orang di sekitar kita juga udah menyerah akan kita. He will never change, he cannot. Dia gak akan pernah bisa, dia gak akan pernah sampai. Orang yang dulunya juga ikutan berharap untuk kita, orang yang dekat dengan kita, yang sayang, yang mengasihi kita, yang mau lihat kita berubah, yang mau kita maju, mungkin mereka juga bisa berubah seperti Abraham. Tapi Abraham akhirnya bilang, udah dah, Ismail aja. Abraham pun menyerah, Sarai pun menyerah. Ada situasi di mana not only you, tapi people who are closest to you seem to give up, karena dia human. Tapi saudara, waktu umur 90 tahun, waktu Abraham umur 99, ini kali terakhir Tuhan berbicara kepada Abraham. Indah sekali saudara, karena pada saat itu Sarai sedang, namanya sudah Sarah, dia sedang bersembunyi di balik tenda gitu ya. Tuhan berjumpa dengan Abraham, dan ini yang Tuhan tanya saudara, di manakah Sarah istrimu? Di manakah Sarah? Seolah-olah Tuhan mau bilang bahwa Tuhan masih ingat Sarah. Tuhan masih lihat Sarah. Sarah yang adalah pusat problem pada saat itu, diperkenalkan sebagai pusat masalah. Sarah yang dilepaskan waktu di Mesir karena dia bukan pusat daripada janji. Sarah yang menyerah dan dia bilang, udah saya ambil Hagar kasih kamu. Sarah yang dimana Abraham udah menyerah, dia bilang Ismail aja. Tapi Tuhan waktu ketemu dengan Abraham begitu manis. Tuhan bilang, di mana Sarah? Karena Tuhan masih ingat Sarah. Mungkin kamu rasa janji ini bukan untuk saudara, Tuhan masih bilang janji ini untuk kamu. Mungkin Sarah bilang, aku menyerah. Tapi Tuhan mau bilang, Tuhan belum menyerah. Bahwa engkau mau bilang bahwa ini udah jalan buntu, Tuhan mau bilang hari ini, dan Tuhan masih cari kamu. Karena kamu adalah pusat di hati Tuhan. Kamu masih pusat, ada di dalam pusat hati Tuhan. Sarah jawabnya begini saudara. Dia jawab kepada Tuhan bahwa aku sudah layu. Dia tertawa di hatinya, dia bilang aku sudah layu. Kata layu ini dalam bahasa aslinya balah, artinya worn out, sudah lusuh, seperti kain biasa dipakai untuk kain kotor yang sudah lusuh. Si Sarah udah begitu menanti terlalu lama dan menghadapi ketidakadanya pengharapan begitu lama sampai dia berasa dia udah lusuh, kayaknya udah nggak bisa terpakai, siap dibuang. Tapi Tuhan belum siap buang Sarah. Dia bilang, di manakah Sarah? Dan hari ini kalau saudara rasa saudara siap buang dirimu, buang mimpimu, buang pengharapanmu, Tuhan belum siap buang saudara. Saudara berasa layu, Tuhan belum merasa saudara siap untuk membuang saudara. Akhirnya saudara, Tuhan memberikan mereka seorang anak. Jawaban Tuhan waktu Sarai bilang dia sudah layu, Tuhan bilang, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tuhan bilang, aku masih bisa pakai kamu. Aku masih merasa kamu penting. Aku masih bisa tolong kamu. Aku masih belum gantikan kamu. Akhirnya mereka pun setahun kemudian, setelah itu sekitar setahun kemudian mereka punya anak saudara. Saudara, ayat ini saya perlu bacakan secara lengkap. Kejadian 21 ayat 1 dan yang 2. Karena ayatnya begitu indah. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Maka berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku, Sarah, tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku, Sarah. Tuhan bukan hanya mau buat Abraham tertawa, Tuhan mau buat Sarah tertawa.
Selama ini Sarah kira bahwa dia pusat problem. Tuhan bilang, no, I'm having you. Saya mau buat jalan di saat tidak ada jalan untuk kamu. Pada saat ini dia merasa dia terlewatkan, tergantikan. Tapi Tuhan bilang, no, Tuhan masih lihat kamu. Engkau tidak tergantikan, engkau tidak terbuangkan, engkau tidak terlewatkan. Tuhan masih lihat kamu. Tuhan memperkenalkan Sarai pertama bahwa dia mandul, bukan karena Tuhan jahat. Tuhan memperkenalkan dia, Sarah itu mandul, karena Tuhan mau bilang bahwa orang yang paling tidak ada pengharapan pun, Tuhan masih punya jalan untuk dia. Dan hari ini, kalau kamu bilang dirimu hopeless, kalau kamu bilang udah putus asa, kalau kamu mau menyerah karena menyerah lebih gampang daripada berjalan satu langkah maju, kamu mau bilang ini untuk orang lain, kamu mau bilang bahwa janji Tuhan ini bukan lagi untuk saya. Kalau itu yang kamu rasakan, hari ini Tuhan masih cari di manakah dirimu. Tuhan masih cari kamu, Tuhan masih lihat kamu, Tuhan masih mau tolong kamu. Tangan Tuhan erat, saudara. Sekiranya Ismail hidup di hadapanmu, kata Abraham, Tuhan bilang tidak, melainkan Sarah. Tuhan masih pegang erat janjinya, saudara, untuk Sarah. Sarah sudah nyerah, Abraham sudah nyerah. Tuhan belum menyerah untuk bawakan janji yang indah untuk Sarah dan untuk kamu, saudara. Hari ini saya ingin berdoa untuk saudara. Izinkan Tuhan pegang tangan saudara. I really wanna pray for you. Saudara, Tuhan mau buat saudara tertawa juga. Janji ini bukan hanya untuk orang lain. Masa depan yang indah, penuh harapan bukan hanya untuk orang di sekitarmu. Orang di sekitarmu boleh menyerah. Dirimu boleh menyerah akan dirimu sendiri. Engkau boleh lelah akan dirimu sendiri. Engkau boleh merasa lusuh dan siap dibuang. Engkau siap buang masa depanmu. Engkau siap buang diri. Engkau sudah siap buang semua mimpi. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, Tuhan masih pegang erat engkau. Tuhan masih cari kamu, masih lihat kamu, memperhatikan kamu. Tuhan masih mau jadikan janji-janji yang nyata di dalam dirimu. Jangan menyerah hari ini. Jangan berbalik hari ini. Biarkan melangkah satu langkah lagi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan belum menyerah. Dan hari ini Tuhan yang melakukan yang mustahil buat Sarah, dia mau melakukannya untuk kamu. Maka Tuhan memperhatikan Sarah. Tuhan membantu Sarah. Tuhan bawa Sarah ke tempat yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan membuat Sarah ketawa. Hari ini biarlah saudara bisa tidur nyenyak, saudara bisa beristirahat. Tuhan ingin buat saudara tertawa. Hari ini melangkah maju. Aku berdoa ada kekuatan yang baru untuk melangkah maju, untuk pergi, untuk mendengarkan firman lagi, untuk berharap kembali, untuk berdoa kembali. Walaupun sudah 1000 doa engkau panjatkan hari ini, boleh ada satu doa lagi engkau tetap panjatkan. Karena walaupun kau merasa engkau sudah mau menyerah, Tuhan belum menyerah. Aku berdoa bantu setiap pribadi yang mendengar, ada pengharapan yang baru, bahwa di tengah-tengah kemandulan, kelusuhan, kelayuan Sarah, Tuhan masih bisa lakukan yang terbaik untuk Sarah, dan Tuhan bisa lakukan yang terbaik untuk saudara. Bless you in the name of Jesus. Ada pengharapan di tengah-tengah kemustahilan. Jesus in your dead ends. Jesus in your dead end. In Jesus' name. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan message hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kalau pesan hari ini memberkati saudara, saya mengundang saudara untuk membagikan pesan ini kepada saudara atau keluarga atau teman saudara, agar menjadi berkat lebih banyak orang lagi. Ada pengharapan di dalam Kristus untuk saudara. Amin. Kalau saudara ingin dengarkan lebih banyak video lagi, saya mengundang saudara untuk subscribe untuk kepada channel The Cost Indonesia. Dan saudara mendapatkan kesegaran dari waktu ke waktu untuk setiap pesan yang kami sampaikan. Itu doa kami. Terima kasih dan God bless you.